jebolnya tanggul Situgintung bersama saya gadis warga yang naik ke atap rumah untuk menghindari genangan air. Namun sebagian warga hanya terbawa arus yang cukup deras. 23 orang tewas akibat insiden ini. Banjir juga menyebabkan kampung dan pihak kepolisian serta warga untuk menyelamatkan warga-warga yang mungkin masih terjebak di daerah di sekitaran tanggul Panjang Tubi, usia di 16 tahun, dan Adinda Putrika, 6 tahun, tanggul Situgintung, 26 tahun. Oke, selamat malam teman-teman tak berpijak, kembali lagi bersama kami di Tak Berpijak. Pada segmen ceritanya podcast kali ini kita akan menceritakan sebuah tempat yang tempat tersebut dikenal dengan nama Situgintung. Ya, mungkin untuk anak-anak Tangsel ya kan, yang tinggal di Tangsel, Tangsel ya kan, Tangsel ya kan, udah nggak asing lagi nih dengan namanya Situgintung. Jadi Situgintung ini dibuat oleh kolonial Belanda, Bang. Dari tahun 1932. Ini dimulai dibuat dan selesainya 1 tahun, berarti 1933. Cepet tuh, itu termasuk cepet sih. Ya, jadi ya kita bisa bilang bahwa Situgintung ini peninggalan zaman Belanda lah. Gitu, yang dimana tempat ini untuk waduk ya, untuk tempat wadah hujan dan perairan untuk para petani. Oh, irigasi. Benar. Ya. Lalu Situgintung ini juga sempat mengalami sebuah bencana. Yang kasusnya tanggul jebol ya. Itu ya. Iya, jadi dulu tanggulnya masih menggunakan tanah ya. Iya, katanya. Ya, kalau sekarang kan udah pure semenan ya. Sekarang kan udah pure semen, dulu tuh tanah dan mengalami sebuah keretakan yang pernah dicek sama apa tuh namanya? BPPT. Iya. BPPT. Nah, saat itu warga sekitar udah meminta lah untuk memperbaiki tanggul tersebut, tapi masih belum ada respon perbaikannya ya. Dan akhirnya air hujan lebat, tanggulnya jebol. Iya, itu soalnya pada saat itu kan gue masih belia. Masih belia. Masih unyu-unyu lah. Tuh gue sempet kayak yang dengar juga dari berita itu sehari sebelum kejadian tanggul jebolnya itu tuh warga udah diperingatin gitu. Itu tuh udah siaga 2 kalau nggak salah untuk karena emang pada saat itu curah hujan lagi tinggi kan. Ya, masih musim hujan ya. Di daerah Tangsel tuh lagi tinggi dan itu karena yang tadi riset dari BPPT itu udah mulai ada keretakan. Akhirnya sehari sebelumnya diingetin lah untuk ngungsi. Tapi masih ada beberapa warga yang tetap stay di sana gitu, sampai kalau nggak salah yang terdata itu korbannya sampai 100 korban jiwa. 100 ya? Iya, yang terdata tuh. Itu yang terdata, belum yang nggak terdata tuh kan. Iya. Dan itu kalau nggak salah kejadian subuh ya? Subuh, benar. Subuh sekitar jam 3-4 lah ya. Iya, jam 3 jam 4-an karena emang lagi pada tidur sih. Iya. Jam-jam masih orang tidur lah. Dan bencana tersebut banjirnya seluas nyampe 20 hektar kalau nggak salah. 10 ya? 10 hektar, sorry. Maaf, ya 10 hektar. Nyampe 10 hektar sehingga menimbulkan ya kerusakan di bangunan sekitarnya, termasuk salah satu kampus ya. Salah satu kampus. Yang kalau nggak salah salah satu kampus ini dijadiin tempat penampungan korban-korban saat di pencarian. Iya. Waktu BNPB nyari gitu kan, di kalau nggak salah itu jadi salah satu penampungan juga kalau nggak salah. Dan Situgintung ini kalau kita lihat dari sisi mistisnya ya, ini terkenal dengan siluman buaya putih, Bang. Iya, itu udah terkenal banget sih tentang adanya siluman buaya putih yang ada di Situgintung, karena dia pernah menampaki ke salah satu beberapa warga sekitar yang ada di situ ketika tanggul tersebut jebol. Jadi ketika bencana itu melanda, buaya putih tersebut menampakkan dirinya. Oke, berarti saat airnya surut ya? Iya, seperti itu. Dan
konon katanya juga buaya putih ini adalah sebuah jelmaan dari seorang nenek-nenek yang menjaga situ Gintung itu. Seperti itu. Dan bisa kita bilang banyaklah kejadian orang yang meninggal di situ gitu. Yang gue dengar tuh kayak yang meninggal pas lagi mancing, dia tuh kayak nyebarin jaring, terus dia malah kelibet di badannya, dan akhirnya dia nyebur, kecebur, tenggelam. Itu. Terus nah di situ Gintung itu kan dekat jalan raya ya Bang. Nah kalau sekarang ini di jalan raya tersebut sering mengalami kecelakaan yang nggak jauh-jauh memakan korban. Dan kalau nggak salah itu 4 sampai 6 bulan ke belakang tuh baru ada korban lagi. Jadi dia ini adalah tukang pecel air kalau nggak salah ya. Gue lupa deh dia itu profesinya apa. Pagi-pagi dia mau ngelawan arah. Dia mau ngelawan arah, mungkin mau langsung nyebrang ke Rempoa ya. Iya. Mungkin. Dan di jam-jam itu kan untuk daerah Tangsel banyak truk-truk besar kan. Banyak truk besar, jadi dia itu kelindes kalau nggak salah. Pokoknya intinya ada tragedi kecelakaan lah di situ yang membuat dia meninggal di tempat. Dan itu gue dapat informasinya pertama gue dapat informasi dari salah satu akun Instagram untuk warga Tangsel, dan gue dapat informasinya juga dari salah satu anggota dinas perhubungan yang kebetulan lagi ada di lokasi gitu. Gitu sih. Iya. Lalu ada juga kejadian yaitu meninggal tenggelam gitu. Kebanyakan sih pemancing gitu kalau yang tenggelam. Dan nah ada isu yang dimana tuh di tengah danau tersebut ada pulau gaib Bang. Yang dimana terkadang terlihat, terkadang nggak terlihat gitu. Ini yang gue dapat ya dari cerita, cerita warga atau dari sumber-sumber website juga. Di situ ada pulau gaib yang dimana jika ada orang yang melihat pulau tersebut, dia seakan-akan seperti dihipnotis atau terhipnotis untuk nyebur berenang ke arah pulau tersebut Bang. Dan ketika dia nyebur, gitu ya? Iya, dan ketika dia nyebur, dia berenang, nah disitulah dia meninggal tenggelam. Dan itu udah ya ada beberapa kasus sudah terjadi gitu. Tiba-tiba dia nyebur berenang ke tengah seperti itu. Dan ada juga yang bilang kalau setu itu kan kalau dari atas kalau nggak salah kan katanya berbentuk ular dan naga gitu. Ada juga. Nah gue sempet nanya juga tuh ke warga sekitar ya kan, kalau lihat dari atas tuh seperti gambar orang yang terlentang gitu. Jadi ya gue nggak tahu ya ini versi mungkin itu ada dari sudut pandang ya. Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang kayak gini, dari sisi sini dia ngeliatnya kayak ular, dari sini kayak orang lagi terlentang gitu. Iya. Dan kalau nggak salah tuh gue juga sempat dengar sih yang tentang ular atau naga ini ya. Itu dia nyambung dari 3 situ. Iya. Jadi dari Gintung terus Pamulang, dan kalau nggak salah itu satu lagi di Sawangan. Oh, jadi kalau misalnya setu itu digabungkan terbentuklah ular atau naga. Gitu. Itu sih menurut cerita-cerita yang beredar. Iya. Tapi kalau misalkan dilihat dari situ Gintungnya doang nih, situ Gintung tersebut dia kayak orang terlentang seperti itu. Lalu ditambah lagi ada nama katanya ada istana gaibnya. Iya. Ada istana gaibnya. Jadi kalau nggak salah ya, sosok yang terkenal di sana itu tuh wanita yang sangat cantik. Iya, dan gue juga dapat isu bahwa wanita tersebut namanya Nyimas Melati. Nah, jika ada orang yang melihat sosok itu tandanya akan ada bencana Bang. Ada bencana yang akan terjadi di situ Gintung tersebut. Dan nggak tahu nih bencananya tuh seperti apa gitu. Bencana kan masih ya banyak lah bencana kan. Nah akan bencana yang akan terjadi jika ada orang yang melihat wanita tersebut yang dimana mempunyai paras yang cantik. Iya itu asli sih cantik banget. Dan gue tuh
agak sedikit terbayang perwujudannya itu dia menggunakan kebaya putih, Iya. kain coklat, terus Ada dia pakai riasan-riasan yang ada Iya, melatinya. makanya dibilangnya tuh Nyimas Melati karena di bawahnya ada melatinya. Emang ada hiasan-hiasan bunga melatinya di rambutnya. Itu cantik banget. Tapi ya salah satu rambutnya ada yang menjuntai ke bawah seperti itu. Emang cantik. Bisa dibilang itu kalau zaman sekarang itu pernikahan untuk make up adatnya itu Iya. itu lebih ke arah adat Jawa. Iya, iya. Lebih ke adat Jawa. Iya benar. Iya. Cuman gue juga sempat dengar ada yang di sana itu yang sangat disayangkan, banyak yang pacaran di sana. Iya, dan pacarannya tuh over ya. Ketika salah satu dari pasangan ini kerasukan, itu tuh dia berbicara, makhluknya itu berbicara, dia nggak suka lah, intinya nggak suka ketika tempatnya itu dijadikan lokasi untuk kayak gitu. Iya, benar. Pacaran. Soalnya gue ngalamin sendiri kejadian itu. Kata waktu itu gue pernah main ke situ Gintung malam-malam, jam berapa ya, jam 8 apa nggak salah. Gue duduk di tepi situ Gintung itu, emang banyak orang yang pacaran, gimana tuh cewek cowok gitu. Dan Kadang dia melakukan, yang nggak mungkin dong cowok. iya sih. Dan mereka tuh melakukan hal itu tuh, gue lewat aja masih melakukan hal itu gitu. Jadi kayak itu tempatnya gitu loh, itu tempatnya. Dan gue kayak kagak ada rasa malunya mereka kayak gitu. Dimana tuh ya gue kan orang lain gitu kan, lewat dia masih melakukan hal itu, masih terus gitu kan. Dan ketika gue duduk di sebelah kiri gue ada laki-laki yang kesurupan. Jadi ada di situ tuh ada 3, ya lagi nongkrong lah, ada 3 cowok, salah satunya kesurupan. Langsung dia teriak-teriak tuh kayak dia bilang lah kalau saya nggak suka tempat ini dijadikan mesum, dia bilang gitu. Saya nggak suka banyak orang yang mesum di sini karena ini tempat saya, dia bilang gitu. Dia ya marah-marah gitu, tapi kesimpulannya itu yang dimarahkan. Nah itu gue nggak tahu ya itu dia beneran atau cuman mau menyinggung orang-orang yang di sana, yang dimana biar mereka tidak melakukan hal mesum seperti itu gitu, ataukah beneran, karena gue juga nggak sempet ngeliat juga gitu kan. Karena gue liat dia lagi teriak-teriak pas gue jadi nggak terlalu gue liatin gitu, gue cuma dengar suaranya aja gitu. Dan fokus nih. Emang begitu sih kalau misalnya lagi cipta kayak gini. Nah ditambah lagi, balik lagi ke bencana ya. Ya lu juga pernah bilang tuh sama gua tuh kalau misalkan sebelum bencana itu terjadi itu musuhnya lebih parah dibandingkan sekarang. Oke, terus Nah ya nggak tahu, kayak Allah alam ya, kita nggak tahu ya. Apakah bencana itu termasuk untuk memberikan pelajaran terhadap, satu lagi nih, memberikan pelajaran kepada mereka yang melakukan kayak gitu kan. Yang namanya kan kita bisa bilang ya hal itu kan sebenarnya udah sifat yang tercela ya. Ya seperti itu. Jadi ada kaitannya tuh bencana sama yang melakukan hal seperti itu, karena tempatnya emang ya gelap gimana gitu kan. Kayak gitu. Soalnya ketika kita mau menghubungkan itu ke hal goib pun juga agak sulit. Kenapa? Karena pertama itu udah ada data dari BPPT tentang keretakannya gitu kan. Cuman ketika kita karena kita Islam ya, kita Islam, dan gue percaya hukum Allah. Iya benar. Gue percaya hukum Allah karena kenapa? Udah jelas di Al-Quran tentang kaum Sodom. Ya, kaum Sodom yang dimana mereka itu tuh maksiatnya benar-benar parah. Pada zaman itu sampai yang namanya LGBT lah. LGBT. Nah itu Allah sampai yang ngasih hukuman ke mereka dengan, kalau nggak salah itu ya, gue
kalau gue nggak salah ingat nih, Meteor kalau nggak salah, kalau nggak tahu deh. bukit apa ya namanya, bukit apa itu ditebalikan untuk menimpa desa itu. Jadi kalau ibarat sekarang nih, misalkan desa Sodom ada di sini, nah desa seberangnya tuh dengar pada malam itu Iya. ada kayak semacam guntur atau ya petir lah, Iya. itu yang mengguncang sampai membuat warga desa itu takut untuk keluar rumah. Nah, ketika paginya ya desa Sodom udah nggak ada karena tertimpa sama bukit tersebut. Oh, jadi kayak hilang aja Hilang. gitu kan, tanpa ada jasad sama sekali, dan desanya tuh benar-benar hilang gitu Iya. aja. Jadi cerita itu mirip kayak ada salah satu daerah di Indonesia yang ceritanya juga mirip seperti itu gitu, yang desa ini itu kurang bersyukur lah terhadap pemberian dari Allah, karena memang daerah si desanya ini sangat subur. Iya. Jadi ketika udah masuk di musim panen, Iya. mereka lupa gitu. Iya, iya. Nah, ini salah satu gambar kalau Situ Gintung tuh dari atas. Mungkin bisa ntar ditampilan di screen aja ya. Iya, nanti mungkin ditampilin. Ya, di screen. Nah, ini kayak gini. Jadi ini kayak kaki di bawahnya ya. Dan gue nggak ngeliat atasnya kepala sih. Ya, Bentuknya, tapi ini emang sih kayak gini. kalau bentuk badannya kayak badan cewek sih. Iya, benar, cewek. Iya. Kayak badan cewek Iya. yang sedang setengah telentang. Iya. Kayak agak miring. Agak gitu. miring ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Dan ada juga tanda-tanda bencana selain menampakkan sosok perempuan cantik yang namanya Nyimas Melati. Ada juga katanya tandanya yaitu ribuan tikus yang nongol. Yaitu sempat ada kejadian katanya sih, ribuan tikus yang nongol banyak banget. Nah, itu salah satu tanda bencana alam yang akan terjadi di Situ Gintung. Ya, kalau misalkan kita analogi secara sains ya, feeling binatang itu lebih kuat. Iya. Ya Benar. kan? Yang dimana dia lebih paham nih ketika ada bencana, dia mempunyai feeling yang kuat, dia akan pergi untuk mencari tempat yang aman. Iya. Beberapa binatang sih seperti itu gitu, kayak ikan mas atau ikan koi gitu. Iya. Yang kayak gitu juga. Ya, mungkin itu juga salah satu insting mereka ya. Iya. Untuk mencari tempat yang lebih aman. Dan kalau misalkan kita telisik lebih telusuri gitu lebih jauh lagi, sebenarnya sih gue agak takut cerita, karena ketika kita berbicara masalah goib ya, berbicara masalah goib itu susah dibuktiin gitu, susah dibuktiin. Benar. Soalnya nggak semua goib tuh bisa disambungkan dengan logika. Iya, gitu. Tidak Makanya bisa. kayak apa ya? Ketika kejadian orang-orang itu tenggelam, terus kecelakaan yang setelah itu terjadi gitu, itu mungkin ada pengaruhnya juga dari hal goib gitu kan. Iya. Cuman masalahnya adalah kita nggak bisa membuktikan hal itu. Iya. Gitu. Benar sekali. Karena ya sama aja sih seperti Al-Quran kita juga nggak bisa mempelajarinya hanya dalam logika. Iya. Karena ada juga yang nggak bisa kita pelajarin pakai logika gitu. Apalagi kayak mujizat gitu kan, kita mau menjelaskan pakai logika juga udah susah. Iya. Iya. Terus muka lu keringetan banget. Kayaknya Bang Nanda keringetan. Oke. Sekarang kita kembali mungkin ke arah mistisnya ya Bang. Di situ kan karenanya dibilang ada istana ya, istana gaib, dan beberapa yang meninggal di tempat tersebut
itu berarti bisa kita sebagai tumbal, ya kan? Berarti bisa kita arahkan nih ke alam gaibnya ya. Di situ ada istana dan mencari tumbal, berarti kemungkinan yang jadi tumbal tersebut menjadi bawahannya. Budaknya, ya maksudnya budak. Karena yang pastinya kalau ada istana pasti kan ada raja atau ratu, ada pemimpinnya, ada jabatan sampai yang dari tinggi sampai yang terendah. Seperti itu. Berarti kemungkinan bisa kayak gitu ya. Bisa. Jadi emang yang gue, ya ini sih versi gue ya, tumbal-tumbal ini tuh gue melihat kayak beberapa itu masih ada yang seharusnya masih punya umur. Cuman ya karena kecelakaan itu yang entah itu tenggelam atau apapun itu, ya akhirnya mereka menghabiskan sisa tahunnya mereka di sana tuh. Dan aku juga dapat isu bahwa yang meninggal harus dulu ya. Ini inget gak tadi dari mana pas airnya nyala? Gak apa-apa ya udah lanjut aja. Ya lanjut ya. Kedengeran ya? Bodoh amat. Maaf ya. Ya jadi yang dijadikan tumbal atau yang meninggal akhirnya dijadikan tumbal itu, yang gue dapat isu adalah orang-orang luar, yang dimana tuh bukan warga situ lah, gitu, bukan warga setempat, selalu orang luar gitu yang selalu meninggal di situ. Dan kembali lagi ke, ya kita bolak-balik nih. Ketika bencana banjir Situ Gintung itu terjadi, ada yang itu penampakan yang tadi gue bilang buaya putih, dan ada lagi nih bang, ada sosok ular. Ada ular yang dimana tuh badan pinggangnya ular, pinggang apa perut ya? Ya ular, dan dia terbang dari air ke atas. Dia tuh mulai dari perut ke bawah. Perut ya, bukan pinggang ya, perut ya, perut. Jadi sebatas pusar. Iya. Sebatas pusar. Iya. Dan kalau gue sih ngeliatnya dia warna putih. Iya, bener, karena warga sekitar tuh bilangnya naga. Itu sosok naga, bukan ular gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau itu ular gitu. Kenapa bang? Gak apa-apa. Iya. Ya, gue agak sedikit merasa kehadirannya lah. Sedikit merasa gitu. Jadi agak ke distract dikit gue. Jadi biasa. Kalau kita ngomongin mereka, pasti mereka akan datang karena merasa diomongin atau dibicarakan lah tentang mereka. Ini udah jadi kayak rahasia umum juga lah buat teman-teman yang mungkin punya kelebihan khusus juga, dan ini udah jadi hal yang lumrah ketika kita membicarakan suatu hal. Jadi mereka tuh merasa terpanggil, baik yang sedang kita omongin maupun makhluk-makhluk sekitar yang di lokasi kita nih. Iya. Tuh. Iya, jadi dan ada juga pernah kejadian yang dimana ada orang menemukan ikan besarnya tuh sepintu. Tapi gue nggak tahu ya ikan apa ya, karena sumbernya nggak nyebutin tuh ikan apa. Pokoknya ada pintu besar sepintu, dan orang itu tuh sempet nembak pakai senapan kalau nggak salah, nembak kena mata ikan tersebut, dan ikannya langsung hilang gitu aja gitu. Dan akhirnya kemudian nggak tahu berselang berapa hari atau berapa jam gitu ya, mata dari penembak tersebut buta sebelah. Jadi kayak semacam karma dari si ikan. Iya. Dan ya gitulah, dan sampai sekarang tuh yang namanya kesurupan itu udah
ya masih terjadi lah di tempat tersebut gitu. Ditambah lagi ya yang ada yang pacaran nih, pernah kejadian. Jadi ada yang pacaran cewek cowok, iyalah jelas cewek cowok pacaran masih cewek cowok. Ya, dan mereka berdua ini kesurupan kalau nggak salah. Dan akhirnya ya kesurupan dua-duanya, dan gue nggak tahu tuh bapak kesurupannya itu makhluk itu ngomong apa, gue nggak tahu ceritanya kayak gitu. Iya, cuman emang yang perlu kita garis bawahi adalah buat teman-teman yang memang belum waktunya dan emang belum menikah gitu, belum halal, ya jangan dulu lah gitu, jangan dulu, ditahan dulu gitu sampai kalian halal. Termasuk ini sih, termasuk ke gua dan Kevin juga gitu, tolong ditahan dulu. Kita saling mengingatkan saja lah. Iya, ya memang gua pun nggak munafik ya, ketika kayak gitu-gitu tuh ada rasa ingin gitu, ada rasa ingin, ada, cuman gimana cara kita untuk menahannya gitu, karena ya mungkin sih paling dengan cara kita mendekatkan diri pada Allah, sering ibadah, itu sebagai perisai diri kita juga untuk hal-hal negatif. Jadi yang namanya setiap manusia pasti punya lah yang namanya hawa nafsu. Jadi ya tergantung kitanya sendiri bagaimana cara mengontrolnya dan menahannya. Benar, seperti itu. Dan memang pada saat zaman Rasulullah pun ada salah satu sahabat yang sempat nanya, dia ini belum menikah gitu, dia belum menikah, dan dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum menikah, ketika saya memiliki rasa ingin berbuat hubungan suami istri, apa yang harus saya lakukan? Nah pada saat itu Rasulullah tuh menganjurkan untuk itu apa nih? itu tuh. Jadi Rasulullah pun menganjurkan hal itu sih gue sempat dengar dari salah satu guru yang gue ikuti kajiannya gitu. Tapi hal itu dilakukan ketika emang udah nggak tahan banget. Benar. Di mana udah terpojok gitu ya. Benar-benar kayak yang udah udah harus ngeluarin nih gitu. Udah, daripada melampiaskan sama lawan jenis mending. Cuman emang ada salah satu hadis juga yang berbunyi, ketika cowok melakukan hal itu sama saja dengan meniduri ibu kandungnya sendiri. Nah gitu, jadi ada dua pendapat dari ada apa sih namanya, berseberangan pendapat antara ulama-ulama lah. Ada yang menganjurkan untuk melakukan, ada juga yang jangan gitu. Karena ada hadisnya juga kan. Iya benar. Gitu. Ya. Dan Oke, dan tambah lagi juga yang sering kesurupan yaitu apa namanya, yang pacaran dan yang suka berkata-kata kasar lah. Jadi di sana tuh kayak lebih mengingatkan bahwa jaga kata-katanya, jaga kata-kata kasarnya gitu. Ya sebenarnya sih kita ambil positive thinkingnya aja ya, bahwa nggak cuma di tempat aja kita menjaga kata-kata, dimanapun juga kita harus menjaga kata-kata kita. Karena kata ya kita bilang bisa dibilang lah, waktu itu pernah dengar bahwa apa namanya, yang keluar dari kata-kata itu bisa menimbulkan sebuah dosa terhadap kita juga. Itu perbuatan zolim kalau nggak salah bahasanya. Jadi ya dengan kata-kata kasar yang sudah terucap di mulut kita pun nanti di akhirat juga akan diberikan pertanggungjawaban kan. Seperti itu. Ya jadi kayak ya cobalah kita udah sadar nih tentang sikap dan yang nggak baik dan benar, coba untuk kita berusaha untuk mengurangi sikap-sikap seperti itu atau sifat-sifat seperti itu. Nggak cuman kayak di gunung kan, dimana nggak boleh ngomong kata-kata, jaga omongan gitu kan. Ya usahakan juga jangan cuman ketika kita ke gunung doang gitu loh, tapi coba dibiasakan selama kehidupan kita gitu. Diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena ada pepatah bilang mulutmu harimaumu. Iya, kan? Benar. Dan apa ya,
gue sih berharapnya dengan kita berbicara seperti ini ada teman-teman juga yang mungkin punya ilmu agama atau ilmu kebatinannya, tolong dikoreksi juga. Iya. Kita ngomong kayak gini tuh benar atau enggak. Iya. Kita juga minta mohon dikoreksi gitu. Iya, karena kita di sini ngomong kayak gitu semua pun juga bukan untuk menggurui. Sekali lagi mohon maaf. Jadi cuman kita coba lebih saring dan lebih mengingatkan lagi, karena ya gua, Bang Nanda pun juga pasti pernah berbuat kesalahan juga kan, namanya juga manusia, Tempatnya salah. iya, nggak luput dari kesalahan gitu. Jadi kita sekedar lebih mengingatkan saja seperti itu ya. Dan gue ngomong kayak gitu juga mengingatkan ke diri gue juga gitu. Seperti khotib pada salat Jumat pun juga kan, ketika dia mau khutbah dia akan selalu bilang, khotib berbicara kepada diri khotib sendiri maupun ke jamaah yang hadir. Gitu. Kayak gitu sih. Apalagi Pin? Ya mungkin untuk cerita-cerita mengenai sejarah Situ Gintung ya yang gue dapet sekedar hanya itu aja sih, nggak ada lagi sih. Tapi kalau kembali lagi sama bencana yang tadi yang apa? Jebol. Bukan. Mana? Kecelakaan. Kaum Sodom, Nabi Lut. Oh. Kaum Nabi Lut. Iya. Iya itu juga. Gue kayaknya salah nih. Kayak gue salah sebut deh. Jadi. Jadi kalau nggak salah yang tadi gue ceritain itu kasus yang kaum yang ada di Indonesia. Itu kronologisnya seperti itu. Daerah mana? Gue lupa daerahnya, cuman itu adanya di pegunungan. Tapi kejadiannya sama seperti mirip. Cuman ketika di kaum Sodom ini bencananya itu adalah kota desanya ditebalkan. Oh jadi kayak desanya keangkat dibalik. Iya. Bukan dari bukit nibanin desa. Nah kalau yang bukit nibanin desa itu yang terjadi di Indonesia. Oh gitu. Kalau nggak salah tuh gue ada deh sempat cerita di ceritanya podcast yang keberapa ya? Gue sempat cerita itu deh kalau nggak salah. Oh ya. Ya nanti dicek aja. Nonton. Oke, jadi itu aja kali ya. Ya mungkin itu sih yang cerita yang kita bisa bagi. Iya, buat kalian untuk ceritanya podcast kali ini. Jadi jangan lupa untuk singkirkan sisi negatifnya dan ambil sisi positifnya di video kali ini, dan semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan kalau ada informasi kami yang kurang, kami mohon maaf karena kita cuma dapat informasi yang secara googling dan menurut kabar burung, kabar yang beredar di masyarakat. Jadi kalau ada kesalahan informasi tolong dikoreksi, dan kalau ada informasi yang belum kami sampaikan tolong ditambahkan Di komentar. Iya, di komentar. Dan kalau dari kata-kata kami berdua ini ada yang salah, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi di mana salahnya agar menjadi pembelajaran ke kitanya juga. Dan jika kalian mempunyai cerita-cerita mistis atau cerita seram yang ingin dibagikan ke kami dan atau ingin dipublikasikan melalui kami, bisa kalian kirim ceritanya ke Gmail kami yang sudah tertera di deskripsi. Dan jika kalian mempunyai tempat yang ingin kami telusuri, bisa kalian kirim tempatnya melalui Instagram kami yang tertera di deskripsi juga. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. See you.